RDP gabungan dari beberapa komisi DPRD Kota Probolinggo untuk yang kedua kalinya. Probolinggo CB News Indonesia, rapat dengar pendapat gabungan dari beberapa komisi DPRD Kota Probolinggo, Rabu tanggal 1 Februari tahun 2023. Kita memberikan tenggang waktu untuk menyajikan dokumen-dokumen yang pada saat terjadi sebelumnya itu menurut kami itu masih kurang kuat. Nah, sehingga pada pertemuan pagi hari ini kami minta kembali kepada instansi terkait dalam hal ini BPBKAD, kemudian terutama di bagian aset, kemudian PU, BR, dan nanti kita kasih waktu juga kepada pelaku yang sekarang di atasnya berdiri sebuah bangunan yang bernama Rusunawa Bestari, Kelurahan Bangunarjo. Rapat digelar untuk menindaklanjuti aduan warga terkait lahan tanah dengan SHM 1010 yang di atasnya berdiri gedung Rusunawa milik pemerintah Kota Probolinggo. RDP yang kedua kalinya ini Pemkot Probolinggo diminta untuk menyerahkan bukti penguat kepemilikan lahan tanah yang di atasnya berdiri gedung Rusunawa rumah susun sederhana sewa oleh DPRD Kota Probolinggo sesuai rekomendasi hasil RDP yang pertama pada tanggal 23 September tahun 2022. Kurun waktu yang cukup lama yang diberikan oleh DPRD Kota Probolinggo kepada pemerintah kota melalui dinas terkait untuk melengkapi dokumen bukti kepemilikan tanah tersebut. Namun dari pihak Pemkot sendiri, tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan tanah aset Rusunawa. Pada RDP yang pertama, tanah tersebut masih milik warga dengan SHM aktif 1010, seperti apa yang disampaikan oleh Kepala BPN Kota Probolinggo. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti jalannya rapat dengar pendapat DPRD Kota Probolinggo. Mamat Abdullah dan Gogon Harum koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Dengan rincian OPD terkait juga sudah harus mempunyai jawaban yang pasti sehingga masyarakat ini tidak terganggu. Saya tidak ada masalah yang mengumpang membodoh tiba. Hal itu pemerintah BPN itu siapa yang tidak anggota masyarakat clear. Kalau belum banyak siapa yang belum banyak itu urusannya bang kita. Apakah itu APBD atau APBN? RDP pertama dan yang sekarang kan cukup waktu yang lama, kira-kira berapa bulan? RDP yang pertama sampai sekarang ini kan juga ada beberapa bulan, ada 5 bulan. Pertanyaan saya pada itu ya, ada nggak dalam koordinasi itu ada estimasi waktu? Kalau seandainya ini statusnya tidak ada masalah, berarti Dewan juga tidak ada masalah. Tetapi kalau statusnya juga bermasalah, kita akan bermasalah. Teman-teman sekalian juga ada mandat operasional yang dilakukan yang diberikan di Rusunawa, dan ini juga akan berkaitan di dalam posisi tahun 2024 nanti kita akan membahas APBD 2023. Jadi APBD 2024 nanti kita bahas di tahun ini, di tahun 2023 ini. Kalau statusnya ini tidak jelas, menurut saya ini jadi satu pilihan. Saya, kalau menurut saya, kita rapat internal masalah ini, karena saya kira sudah tidak ada masalah yang disampaikan bersama. Dan menurut saya, kita akan kembalikan semuanya kepada pemerintah. Yang penting ini adalah satu yang harusnya cepatnya dijadikan untuk solusi, karena ini juga akan berimplikasi kepada kita semua. APBD yang sudah dilakukan baik eksekutif maupun legislatif, kalau betul-betul status juga salah dan tidak punya dasar. Instansi terkait itu sudah tidak ada perkembangan lagi. Nah, itu juga yang menjadi pertimbangan atau penyampaian daripada instansi terkait. Nah, itu dua poin ini yang diselesaikan. Jadi
harus mengambil sikap. Nah, bagi pelapor Pak Haji Buan Muslim, ini kita sudah menindaklanjuti laporan panjenengan berdua kali RDP dengan sekarang. Untuk selanjutnya mungkin salah satu poin isi daripada rekomendasi itu nanti akan kita sampaikan, sehingga nanti putuslah nanti untuk permasalahan itu di DPRD. Selanjutnya saya persilahkan untuk pemerintah kota bagaimana mencari solusi terbaiknya. Itu saya kira sekalian. Baik Pak Waka, apa kabar Pak? Sehat. Sehat Pak. Ya. Pak, RDP kedua lanjutan tentang aduan bangunan Rusunawa Bestari tadi seperti apa hasilnya tadi? Ya intinya tadi kan saya sudah berbicara ya. Jadi DPRD sudah menjembatani 2 kali. Kita juga sudah meminta kepada eksekutif. Tadi sudah ada poin-poin. Ya nanti berikutnya kemungkinan kita akan rapat dulu, rapat intern dulu. Kemungkinan ya salah satu rekomendasi kita shiftkan sekarang ke eksekutif, Pak Wali Kota dengan eksekutif. Karena ini kan ranahnya memang ranahnya eksekutif, Bapak Wali Kota dengan dinas-dinas terkait itu. Gitu. Kalau dari pandangan sebagai DPR kira-kira? Ya kalau saya jelas ya, intinya semua yang memang itu menjadi hak rakyat segera selesaikan dan diberikan. Cuman memang di satu sisi kita harus memahami bahwa ada aturan-aturannya kan seperti itu. Lah itu harus dilalui semua. Cuman harapan saya eksekutif juga tidak mengkatung-katung permasalahan ini. Kalau memang eksekutif berbicara secara hukum sah ini milik eksekutif, ya bicara kepada pelapor, sehingga pelapor punya hak untuk melakukan banding atau melaporkan kepada pengadilan atau seperti apa. Jangan dikatung-katung. Kalau memang menurut eksekutif ini eksekutif tidak memiliki hak dan memang kurang dalam real tanah ini, ya silakan berikan haknya. Sebenarnya simple seperti itu. Tapi kembali lagi itu ranahnya eksekutif ya. Jadi Pak Wali Kota dengan dinas-dinas terkait. Baik, harapannya sedikit. Ya harapan Karena saya lihat ada juga aduan yang disampaikan oleh Pak Waka 1 tadi itu. Saya tadi kan terkait tanah Rusunawa bukan yang lainnya. Kalau ada aduan lainnya ya silakan dibicarakan dan melakukan RDP kembali. Jadi saya fokusnya tadi kepada Rusunawa. Harapannya bisa terselesaikan dengan baik, tidak ada yang dirugikan. Oke baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Baik Pak Ketua, apa kabar Pak? Ya, benar baik. Pak, hasil RDP lanjutan kedua terkait aduan Rusunawa. Ya, jadi berdasarkan hasil barusan ternyata memang dari eksekutif itu sudah tidak ada perkembangan, artinya stagnan. Apa yang kita rekomendasikan dari RDP pertama itu tidak dapat disajikan oleh instansi terkait. Nah, untuk itu dapat disimpulkan bahwa titik terang dari permasalahan ini memang ada beberapa kekurangan yang harus dipenuhi memang dari hasil tukar guling itu. Nah, untuk itu ini menjadi bahan pertimbangan nanti bagi kami bagaimana cara penyelesaian, dan paling tidak rekomendasi itu sifatnya nanti akan menghimbau kepada pemerintah untuk segera dijadikan solusi karena ini terkait dengan haknya. Yang kedua terkait dengan Rusunawa itu memang berdiri sesuai dengan fakta yang ada, itu berdiri di atas lahan SHM ya, masih SHM, surat hak milik. Nah, dan di BPN sendiri masih belum ada catatan peralihan. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa kok bisa jadi berdiri Rusunawa itu? Tadi yang disampaikan oleh eksekutif itu berdasarkan surat keterangan sekda pada waktu itu. Nah, menurut pemahaman kami ini perlu ada kejelasan hukum bagaimana terkait dengan pembangunan itu. Dan ini merupakan satu kelalaian bagi kami ya. Kenapa kok dulu semudah itu kan begitu? Entah itu aturannya memang memperbolehkan atau tidak, itu ya pada zamannya itu yang memang bisa memahami. Nah, kami dengan konteks yang terbaru yang ada sekarang ini ya hanya bisa geleng-geleng saja gitu. Berarti surat keterangan itu cukup sakti juga untuk membangun bangunan sebesar itu. Dan urusan daripada lahan itu tidak diselesaikan terlebih dahulu, sehingga ada persoalan muncul sekarang ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik Pak Ketua, tadi menarik ada dari komisi juga sempat mempermasalahkan kalau ini tidak selesai maka tentang anggaran ke depan dan di kemudian hari juga bisa bermasalah. Iya,
itu silakan tanya aja tadi. Kan memang kan semua penerima atau untuk anggaran APBD itu sendiri siapa objeknya itu harus betul-betul jelas kan gitu. Jadi tidak serta-merta kalau ini memang punyanya aset, ya kepemilikan aset juga harus bisa membuktikan bahwa itu memang betul-betul milik aset dan bisa menerima anggaran dari APBD. Baik, memang perawatannya itu yang memang sekarang dari APBD. Baik, harapannya sedikit Pak Ketua. Harapannya bisa terselesaikan lah. Ini kan urusan yang jangan sampai berlarut-larut lagi. Jadi di masa saya, ya jadi kalau tidak terselesaikan nanti di masa-masa berikutnya akan terulang lagi. Nah sampai kapan masyarakat ini akan dipimpong seperti itu? Nah kita melihatnya harus segera terselesaikan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak terselesaikan karena fakta-fakta apa yang ada di lapangan itu sudah jelas dan itu yang menjadi dasar nanti untuk penyelesaian masalahnya begitu. Terima kasih Pak. Yang kedua terkait sebentar aja. Enggak, terkait rapat tadi Pak ya. Aset dari pihak aset apakah bisa menunjukkan bukti yang dijanjikan waktu tempo hari itu Pak? Tadi sudah sampaikan Mas, belum ada progres. Belum ada ya? Belum ada gitu ya. Terus sudah dicatat. Nah, ini kan jadi aset daerah. Nah, ini kan bagaimana nanti penyelesaiannya kan gitu kan. Oke. Nah, terus ini penyelesaiannya bagaimana ini Pak? Ya nanti apakah Pak, masyarakat didiamkan begini saja apa dijanji-janjiin atau ya, bagaimana Pak? Ya enggak ya, nanti kan tetap kita selesaikan nanti. Oke, baik pemirsa, lanjutan rapat dengar pendapat gabungan yang dilakukan oleh DPRD Kota Probolinggo pada hari ini terkait tentang aduan bangunan Rusunawa Bestari yang di atasnya menurut keterangan dari atau tercatat di Badan Pertanahan Nasional Kota Probolinggo sampai dengan hari ini sertifikat hak milik masih atas nama warga Kota Probolinggo. Terkait tentang hal ini, hari ini adalah rapat dengar pendapat gabungan yang kedua kalinya yang dilakukan oleh DPRD Kota Probolinggo. Dan tadi kita bisa melihat di dalam rapat dengar pendapat begitu banyak sekali usul dan saran dan juga disampaikan dari OPD terkait bahwa sampai dengan hari ini tidak ada progres yang lebih maju bila dibandingkan dengan rapat dengar pendapat yang pertama. Artinya tidak ada keterangan yang bisa memberikan kemajuan dalam hal penyelesaian aduan yang dilakukan oleh masyarakat Kota Probolinggo. Nah, saudara, seperti apa hasilnya? Saya coba berbincang-bincang langsung dengan pengadu yang juga selaku pemilik. Ya, apa kabar Pak Haji? Baik, alhamdulillah. Nah, Pak Haji, rapat dengar pendapat yang kedua hari ini tadi kita bisa melihat dari keterangan OPD, artinya belum ada kemajuan sedikit pun. Artinya dari rapat dengar pendapat pertama dan kedua masih tetap sama. Ya, menurut saya beliau-beliau itu sudah maksimal berusaha mencari dokumen. Tapi faktanya memang dulu itu tidak ada peralihan. Artinya ini kan ada miss antara Bukhari Muslim dengan penguasa waktu itu. Seandainya tidak miss, mungkin dulu sudah selesai. Sisanya mau tak bangun Rusunawa, apa minta tanah, apa minta uang, selesai urusan. Tapi kenapa itu tidak dilakukan? Ya mohon tanya dengan ke penguasa yang dulu. Oke. Itu. Kalau melihat dari rapat dengar pendapat hari ini, kira-kira punya harapan sedikit atau punya peluang kayaknya? Saya sangat optimis karena ini hak yang saya miliki dan melekat di diri saya, sampai kapanpun saya akan perjuangkan. Mudah-mudahan ini bisa selesai di eksekutif. Karena memang faktanya kan sertifikat masih 10-10 itu masih nama warga, masih nama ahli waris yang menjual ke saya. Ini jadi, DPR kan sudah mendorong. Mungkin bisa disampaikan kepada pemerintah kota? Ya, saya berharap pemerintah kota mau menyelesaikan secepatnya polemik ini. Karena kasihan warga yang sampai saat ini, sampai hari ini mereka berpikir tidak punya kekuatan gitu loh menempati di situ karena dianggap tanahnya masih sengketa. Nah, kalau ini nanti selesai, pemerintah kota bisa menyelesaikan dengan saya, berarti mereka tenang gitu. Oke, baik, terima kasih. Terakhir dengan Pak Haji siapa? Bukhari Muslim. Oke. Nah, baik saudara, demikianlah bincang-bincang saya atau wawancara kami hari ini. Jadi baik dari legislatif dan juga pemohon sama-sama berharap pemerintah kota harus segera menyelesaikan persoalan ini
untuk dapat memberikan kepastian hukum kepada warga kota yang sedang mengadu nasibnya. Demikianlah liputan kami dari Probolinggo, Jawa Timur, CB News untuk kita semua.